artinya Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang kita sembah tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasihnya tidak pernah berubah terhadap kita. Cintanya kepada kita tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Mujizatnya tidak pernah berubah. Kasihnya terhadap kita tidak pernah berubah. Malam hari ini saya mau tanya, siapa di sini yang kasihnya istrinya, suaminya, cintanya istrinya, suaminya tidak pernah berubah? Tolong angkat tangan. Tidak ada, biar pendeta. Biar pendeta. Saya kenal pendeta 15.000 orang, saudaraku. Di HP saya paling banyak pendeta desa. Tidak ada. Pasti suami kita pernah kecewakan kita, istri kita pernah kecewakan kita. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan yang saudara sembah tidak pernah mengecewakan. Tuhan selalu melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Makanya jangan kecewakan Tuhan. Makanya jangan tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan nyawanya untuk kita. Keren, saudaraku. Dia sudah memberikan nyawanya untuk kita, menyediakan surga bagi kita. Kasihnya tidak pernah berubah, cintanya kepada kita tidak pernah berubah, kuasanya juga tidak pernah berubah, mujizatnya juga tidak pernah berubah. Banyak orang hari-hari ini sudah meragukan kuasa Tuhan, sudah meragukan mujizat Tuhan. Tetapi saya sangat percaya, saya sangat yakin, sampai hari ini Tuhan masih buat mujizat yang terbaik bagi umatnya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya punya teman, saudaraku, kanker hati lever stadium 4. Saudara tahu ketika dia mendapatkan kanker stadium 4 itu timbangannya 70 kilo. Kena kanker stadium 4. Rumah sakit tolak dia. Dokter sudah tolak dia, disuruh pulang karena tidak bisa disembuhkan. Dari 70 kilo timbangannya turun 60 kilo, 50 kilo, 40 kilo, terakhir timbangannya berapa? 38 kilo. Saudara tahu pria dewasa kalau 38 kilo timbangannya, itu artinya tulang dibungkus kulit, sudah tidak bisa berdaya, dibawa pulang saudara. Karena dokter sudah angkat tangan, rumah sakit sudah tolak dia. Pulang tunggu ajal di tempat tidur. Dia sudah tunggu ajal. Dia bilang, saya pasti pulang, saya pasti pulang. Di tengah-tengah dia mendekati kematian, tiba-tiba Roh Kudus bicara di telinganya, kau banyak dosa, kau harus minta ampun di hadapan Tuhan, di hadapan saya atau di hadapan manusia. Tuhan kasih tahu dia, kau banyak dosa dan banyak dosamu tidak diketahui orang. Karena banyak orang Kristen itu pintar sembunyi dosa, betul? Di sini banyak ya, pintar sembunyi dosa. Dia tidak punya pilihan lain, teman saya. Akhirnya dia datang dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, saya punya dosa A, saya punya dosa B, saya punya dosa C. Setiap kali datang orang berdoa di rumahnya, sebelum berdoa diakui semua pelanggarannya, diakui semua dosa-dosanya. Tidak punya pilihan, berserah saja sama Tuhan. Dia pikir akan mati. Tetapi saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita taat mendengarkan firman dan melakukan firman, maka saya percaya belas kasihan sorga turun atas kita semua, termasuk teman saya. Tiba-tiba saudaraku, belas kasihan sorga turun dalam hidupnya. Dalam waktu sekejap dia mengalami mujizat, kankernya pergi dari tubuhnya. Dia mengalami mujizat yang luar biasa. Dari 38 kilo naik 40, naik 50, naik 60, sekarang saudaraku 70 kilo lagi. Dan kankernya sudah melewati puluhan tahun. Dalam arti medisnya itu tidak akan kembali lagi kalau sudah puluhan tahun. Biasa kanker itu kembali 5 tahun. Kalau kembali 5 tahun menyebar dan akan mati. Tuhan hebat lakukan mujizat. Tuhan hebat lakukan mujizat. Suatu kali saya ke Malaysia, besok saya punya kemanakan. Karena adik saya anaknya kanker leher, saudaraku.
kanker leher dan harus masuk rumah sakit di kemo. Saya ke sana bersama dengan istri. Saudara tahu ketika saya berada di apartemen itu, karena apartemennya dekat sekali dari rumah sakit, karena dia rawat jalan, berjumpa dengan adik saya dan kami mulai cerita. Sementara cerita, saudara tahu, pintu diketuk. Ada satu pasang suami istri masuk bersama dengan anaknya. Saya lihat suami istri, saudaraku, mukanya sudah muka stres, depresi luar biasa. Saya lihat anaknya itu di jantungnya ada alat dipasang. Di jantungnya ada alat, di depan jantungnya ada alat dipasang. Lalu saya tanya mamanya dengan papanya, bagaimana dengan anak ini? Lalu mamanya cerita dengan linangan air mata. Saya lihat papanya sudah tidak bisa keluar air mata karena Roh Kudus bilang sama saya, sudah habis air matanya, sudah hancuran hidupnya. Mamanya cerita begini, anak saya divonis umurnya tinggal 30 hari, tinggal 1 bulan. Dokter Malaysia bilang, anakmu ini sudah tidak panjang umurnya, sudah tidak bisa ditangani lagi. Siap saja dalam waktu 1 bulan anakmu meninggal dunia. Saya dengar itu shock saya, saudara. Lalu dicerita lagi, Pak Beni tahu, motor kami sudah jual, mobil kami sudah jual, toko kami sudah tutup, isinya semua dijual untuk obati anak kami. Ruko semua dijual semua, kami tidak punya harta lagi di Indonesia. Dengan tangisan saudaraku yang sudah berhenti. Saudara tahu apa yang terjadi pada hari itu? Saya lihat istri saya, itu istri saya nangis, saudaraku, sampai matanya itu bengkak, nangis terus, lihat kesulitan penderitaan ibu bapak ini karena anaknya divonis 1 bulan akan meninggal dunia. Saya ini orang tidak biasa nangis, saudaraku. Saya bisa nangis kalau ada hadirat Tuhan. Kalau cuma orang mati meninggal, keluarga, orang tua, saya bisa tahan tangisan saya tidak menangis. Hari itu, saudaraku, saya tidak tahan, saudara. Saya nangis kayak anak kecil. Itu mata saya dua-dua sampai kayak kerangnya dibuka, saudara. Kelihatannya tidak punya harapan. Roh Kudus bilang, doakan dia. Secara manusia, saudaraku, iman saya kecil. Iman saya kecil untuk berdoa untuk anak ini. Tapi saya memberanikan diri atas nama Tuhan yang saya sembah, Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi. Hari itu saya minta semua, ayo kita berlutut semua di hadirat Tuhan. Kami berlutut semua, saudaraku. Minta anak-anak berlutut. Adik saya yang kanker leher anaknya. Kemudian ibu dan bapak ini yang punya anak kanker darah. Berlutut semua. Dan saya mulai berseru kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, imanku kecil, Tuhan. Imanku kecil, Tuhan. Tetapi kuasa-Mu besar. Engkau sanggup melakukan keajaiban. Engkau sanggup melakukan mujizat. Saya memohon kepada Tuhan, saudaraku. Dan saya merasakan hadirat Tuhan yang kuat di kamar itu. Selesai berdoa, saya berangkat pulang, saudaraku, ke Indonesia. Berapa lama kemudian adik saya kembali sama anaknya. Lalu saya tanya dia, bagaimana anakmu? Anak saya sudah diagnosa oleh dokter, kankernya sudah bersih, kankernya sudah selesai semua, dan anak saya sehat. Lalu saya tanya, bagaimana dengan anak yang satu yang divonis umurnya 1 bulan? Saudara tahu dia bilang apa? Dia tidak jadi meninggal, dia dapatkan mujizat dari Tuhan. Dia dapatkan mujizat dari Tuhan. Berapa bulan kemudian anak saya bawa anaknya lagi ke sana untuk check up, saudaraku. Karena kanker itu harus di check up dalam waktu berapa lama.
Selesai itu pulang lagi, saya tanya lagi, bagaimana anakmu? Sudah bagus, sudah bersih semua. Lalu saya tanya anak yang umurnya cuma 1 bulan divonis dokter. Dia bilang dia sudah sehat, dia sudah sehat. Semua karena Tuhan. Makanya malam hari ini, apapun sakit penyakitmu, serahkan kepada Tuhan. Dia sanggup melakukan mujizat. Dia sanggup melakukan mujizat dalam hidup kita. Yang keempat, Yesus juga disebutkan Raja Damai. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Damai di dunia ini semu sementara. Makanya orang Kristen cari damai sejahtera yang kekal. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera yang kekal? Hidup benar, hidup kudus, takut Tuhan. Ketika nanti kita dipanggil Tuhan, kita akan masuk, saudaraku, di surga yang indah bersama dengan Tuhan. Surganya orang Kristen itu keren, saudaraku. Baca Wahyu pasal 21. Di situ dikatakan tuh ada cahaya, bukan matahari, cahayanya Tuhan sendiri menyinari. Hawanya itu lebih sejuk dari memasak. Dia punya taman, dia punya alir yang mengalir, ada pohon kehidupan di sana, tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan di sana, tidak ada kematian di sana. Kita hidup bersama dengan Tuhan. Tubuh kita diubah menjadi tubuh kemuliaan. Makanya cari yang kekal, jangan cari yang sementara. Saudara bilang sama saya, Pak Benny, kita kan hidup di dunia masih sementara. Kita juga mau, walaupun sementara, mendapatkan damai sejahtera dalam hidup kita. Ada 3 tips, saudaraku, kalau saudara mendapatkan damai sejahtera di dalam hidup. Dengan singkat, yang pertama, jangan khawatir. Saudara tahu 95% orang-orang yang khawatir, yang tidak beralasan, tidak terjadi. Makanya orang Kristen tidak usah khawatir. Kau punya masalah, punya tantangan, punya sakit penyakit, punya pergumulan, serahkan itu kepada Tuhan saja. Tidak usah khawatir. Khawatir tidak bisa menambah sesuatu, saudaraku. Tidak bisa menambah. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan. Banyak orang Kristen stres hidupnya, depresi hidupnya karena tidak bersyukur kepada Tuhan. Belajarlah bersyukur kepada Tuhan. Orang-orang bersyukur kepada Tuhan, dia tidak lihat ke atas, dia lihat ke bawah. Jangan lihat ke atas, lihat ke bawah supaya saudara bisa bersyukur. Saudara pikir orang-orang kaya itu bahagia hidupnya? Saudara pikir orang-orang kaya itu bahagia hidupnya? Banyak orang-orang punya harta berkelimpangan, tetapi stres, depresi hidupnya, tidak bisa tidur, minum obat, tidur terus, gelisah terus hidupnya. Kadang-kadang saya lihat orang miskin lebih enak tidurnya. Di Makassar ada dibilang orang tukang becak. Saudara tahu tukang becak itu orang miskin, kasihan. Tapi orang tukang becak itu lebih bisa tidurnya daripada orang kaya yang punya tempat tidur king oil, kamar ber-AC. Dia di becaknya, saudaraku, dia duduk sambil bisa sambil tidur. Iya, bisa seperti itu. Makanya bersyukurlah. Hari ini tidak ada makanan enak di rumah, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Karena yang paling penting bukan makanan enaknya, bukan makanan mahalnya. Yang paling penting itu 5 cm di sini nih, 5 cm di sini, saudara. Biar makanan enak. Kalau saudara divonis dokter tidak bisa makan apapun juga, tidak bisa makan goreng-gorengan, tidak bisa makan asin-asin, tidak bisa makan manis-manis, tidak bisa makan apapun juga, cuma makan bubur saja. Makanya saya bilang bagi banyak orang Kristen, engkau bisa makan apapun juga, engkau bersyukur kepada Tuhan. Banyak orang tidak bisa makan. Ada orang kaya di Makassar, saudaraku, divonis dokter tidak bisa makan, ke restoran, cuma lihat-lihat saja. Kau bersyukur pada Tuhan kalau bisa makan. Banyak orang tidak bisa makan, dilarang sama dokter tidak bisa makan. Yang ketiga, engkau mendapatkan damai sejahtera, engkau harus melepaskan pengampunan bagi orang yang menyakiti engkau, orang menghina engkau, orang menipu engkau. Lepaskanlah pengampunan, saudaraku. Saya sudah berjumpa dengan puluhan ribu umat Tuhan. Banyak orang Kristen ke gereja melayani Tuhan, bahkan naik mimbar,
tapi tidak melepaskan pengampunan. Engkau hidup dalam kepahitan. Tuhan berkata, kalau kau tidak mengampuni orang, maka Bapamu juga di surga tidak mengampuni. Kenapa Tuhan kadang-kadang seolah-olah jahat? Kau tidak mengampuni, Matius katakan, setuju? Saya juga tidak akan mengampuni engkau. Ada efek domino ketika kita tidak mengampuni. Saudara tanya, orang-orang yang punya kebencian, saudara punya kepahitan, kemarahan dalam hidupnya, coba tanya, rata-rata mereka kena kanker. Mau kena kanker? Kalau tidak mau, ampuni orang berbuat dosa, berbuat salah.